Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah Ketukan Jendela dan Sinden Misterius bagian 2. Jantungku mulai berdegup kencang. Di atas ranjang tampak sesosok wanita dengan kebaya panjang berwarna putih seperti pengantin. Ia sedang menyisir rambut panjangnya. Hanya saja itu bukan Ayu. Sekilas wajahnya terlihat lebih tua dengan postur badan tinggi dan kurus. Wanita itulah yang sedang menyenandungkan sinden dengan merdu. Meski tak begitu tampak bagaimana raut wajahnya karena punggungnya membelakangiku, sosok itu tetap saja terlihat cukup menyeramkan. Namun, tiba-tiba saja wanita sinden itu berhenti bernyanyi, seolah menyadari kehadiranku. Lalu terdengar suara merintih seperti menahan sakit yang menyayat hati. Tak lama kemudian, wanita berkebaya putih itu menoleh ke arahku. Aku tersentak. Wanita itu memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Mata gelapnya runcing memanjang, bibir penuh luka borok, wajah sedikit berkeriput. Namun, anehnya memiliki kulit berwarna abu-abu. Aku memundurkan langkah dan langsung berlari ke kamarku. Sontak, kukunci kamar dengan segera. Tak lama kemudian, terdengar suara orang mengetuk pintu kamarku. Kasar. Aku mulai melantunkan ayat suci. Namun anehnya, lidahku jadi keluh. Aku membaca surat tersebut terbata-bata. Bahkan beberapa ayatnya saja banyak yang lupa. Padahal aku sudah hafal betul dengan doa itu. Sementara di luar masih saja terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku masih berdoa dengan terbata-bata. Meski sudah berusaha, otakku mulai berpikir. Kulihat di atas ranjang diriku yang lain sedang berbaring. Aku mulai menyadari bahwa sukmaku tak sengaja berkeliaran lepas dari raga. Tiba-tiba terdengar suara. "Buka!" teriak wanita itu makin marah. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung menyungsur ke diriku yang lain. Astagfirullahalazim, ucapku saat membuka mata. Kulirik sekitar kamar, sepi. Jika ini mimpi, rasanya seperti nyata sekali. Bahkan masih bisa kurasakan degup jantung yang menderu kencang. Kuusap sekitar dahiku yang berkeringat dingin. Segera saja kunyalakan lampu utama kamarku agar menjadi terang. Aku meraba ponsel. Kulihat jam sudah menunjukkan angka 3. Mungkin saja ini teguran agar melaksanakan sholat malam. Setelah menenangkan diri, aku pun beranjak dari tempatku dan berencana mengambil wudhu. Lalu berpikir lagi untuk ke kamar mandi yang mana lokasinya berada di ujung dapur. Itu berarti aku harus melewati kamar Ayu juga. Bagaimanapun, sosok hantu sinden itu masih melekat di dalam pikiran. Aku harus memberanikan diri.
Bukankah dengan sholat bisa mengusir keberadaan jin-jin jahat? Meski ragu, aku terus berjalan dan melewati kamar Ayu yang ternyata masih tertutup. Aku menghela nafas lega. Namun, saat berjalan kembali menuju kamar, kulihat pintu kamar Ayu terbuka setengah, yang mana ia sudah duduk tegap di pinggiran ranjang dengan posisi menghadap kaca. Sejak kejadian itu, aku tak berani menceritakan pada siapapun apa yang telah kualami, karena tak ingin membuat penghuni lain menjadi ketakutan. Hawa kos entah mengapa berubah menjadi lebih mencekam. Suhunya pun terasa berubah-ubah. Bahkan malam hari yang biasanya dingin bisa sewaktu-waktu berubah menjadi pengap dan panas. Belum lagi suara ketukan kuku di jendela yang kadang masih mengganggu di malam tertentu. Kupikir hanya aku yang mengalami, karena memang indera perasaku cukup sensitif dengan hal-hal demikian. Tapi aku salah. Pernah suatu ketika Putri tiba-tiba menerobos pintu kamarku sembari menangis ketakutan. Aku yang saat itu selesai sholat maghrib sempat terkejut karena kupikir ia bertemu dengan orang jahat atau semacamnya. Tubuhnya bergetar ketakutan sembari menutup diri dengan selimut yang ada di ranjangku. Beberapa menit sempat kubiarkan saja dia, karena beberapa kali pun kutanya, ia tak sanggup menjawab. Setelah sedikit tenang dan memberikannya sebotol air, akhirnya Putri mulai mengeluarkan beberapa kata. "Mbak, ada pocong di kamar mandi." "Hah?" sahutku setengah percaya. Putri menceritakan bahwa saat itu posisi pintu kamar mandi sedang tertutup. Awalnya ia berpikir ada seseorang di dalamnya, yang mana juga terdengar suara samar air keran yang mengucur. Kurang lebih 10 menit Putri menunggu dan sesekali mencoba memanggil dari luar. Setelah beberapa kali memastikan dan tak ada pula jawaban, ragu-ragu ia sedikit mendorong papan pintu yang ternyata tidak terkunci. Belum sampai terbuka sepenuhnya, iris matanya menangkap sosok yang berdiri dengan balutan kain putih lusuh terikat 5 di atas WC jongkok dengan posisi melayang. Wajahnya separuh hancur, menampakkan sebagian rongga tulang dengan daging yang mengelupas. Tubuh Putri sempat kaku sepersekian detik. Ingin berteriak pun tak bisa. Untunglah kakinya masih bisa digerakkan dan mendorongnya berlari menjauhi pocong tersebut. Aku yang mendengarnya ikut takut juga. Akhirnya malam itu ia minta izin tidur di kamarku. Bahkan sempat tidak berani kembali ke kamarnya sendirian. Ada satu cerita peristiwa mengerikan lain. Kamis malam, kami semua dikejutkan dengan kondisi Mbak Rere yang ditemukan pingsan di area dapur begitu saja. Setelah siuman, ia sempat syok saat melihat beberapa dari kami mengerumuninya. Setelah tenang, Mbak Rere akhirnya menceritakan apa yang dialaminya. Saat akan bermain ke kos belakang melewati dapur, tak sengaja ia melihat sosok nenek bertubuh bungkuk sedang memasak sesuatu di atas tungku. Di dapur kos kami memang masih memiliki alat tradisional ini, meski ada kompor gas juga di sebelahnya.
Kebetulan posisi nenek itu memunggunginya. Awalnya Mbak Rere mengira itu ibu kos, yang mana pasangan pemilik kos kami memang sudah berusia tua renta. "Masak apa, Bu?" tanya Mbak Rere berbasa-basi. 2-3 kali Mbak Rere mengajukan pertanyaan yang sama, namun tetap tak ada jawaban. Bahkan dengan suara setengah berteriak pun, sosok itu tetap tak menggubrisnya. Ia pun sempat menoleh sekitar. Suasana saat itu hening. Hanya terdengar sayup-sayup suara TV dan penghuni kos lain. Lalu Mbak Rere mencium bau wangi yang sangat menyengat, hingga sempat membuatnya mual. Tak lama, sosok itu terkekeh, lalu tertawa lantang dengan suara mengerikan. Mbak Rere mulai menyadari ada yang tidak beres. Hingga akhirnya nenek itu berbalik dengan memutar kepalanya saja hingga 180 derajat. Lidah si nenek menjulur panjang sampai dada dengan mata melotot tajam yang langsung membuat Mbak Rere pingsan seketika. Hampir seluruh penghuni kos kami, bahkan kos putra di belakang pun terkena imbas. Salah satunya sosok penampakan kuntilanak yang akhir-akhir ini sering memunculkan diri di atas pohon jambu. Jika ada pejalan kaki yang terlihat masih melewati jalan sempit setapak di atas jam 9 malam, maka bisa dipastikan kuntilanak dengan mulut robek pun akan sering menyambut mereka. Padahal sebelumnya halaman belakang kos kami terbilang aman dari penampakan semacam itu. Selama beberapa pekan, Ayu masih mengalami kesurupan. Bahkan seminggu bisa 2-3 kali. Para penghuni kosku merasa hal ini makin tidak beres. Setiap selesai proses ruqyah yang dilakukan pada Ayu semakin menjadi-jadi. Mulai dari ustadz, orang pintar, hingga dukun yang dipanggil, tak pernah bisa benar-benar mengusir jin yang merasuki tubuh Ayu. Sedangkan Mas Arfan sendiri sudah angkat tangan dari awal setelah mencoba meruqyah Ayu beberapa kali. Suatu hari Mas Arfan mencoba membantu dengan memanggilkan salah satu guru spiritualnya dari pondok. Gus Farid namanya. Waktu itu sudah memasuki ba'da asar. Gus Farid mulai melaksanakan proses ruqyah pada Ayu dengan duduk bersila saling berhadapan. Tampak beliau meminta segelas air yang mana sebelumnya sudah dibacakan doa-doa. Awalnya ekspresi Ayu biasa saja. Namun saat beliau memintanya meminum air tersebut, tampak ekspresi kekhawatiran di raut wajahnya. "Saya sudah tidak apa-apa Ustadz, saya sudah sembuh," elak Ayu. "Yang benar, coba diminum airnya kalau begitu." "Tidak mau, saya tidak haus." "Kalau mau cepat sembuh harus diminum airnya," bujuk Gus Farid. "Tapi saya tidak mau, jijik, airnya habis diludahin situ," jawab Ayu dengan ekspresi jijik. Kami semua saling berpandangan. Padahal kami tahu benar Gus Farid hanya membacakan doa dan meniup pelan air di dalam gelas itu. Tapi dalam pandangan Ayu berbeda. Gus Farid tampak sudah meludahi air itu berkali-kali. Karena bujukan dengan cara halus tak pernah mempan, dengan terpaksa Gus Farid meminta beberapa dari kami memeganginya agar air itu bisa diminum Ayu. Sontak, Ayu yang tadinya kalem
berubah beringas dalam sekejap. Ia menggeram dan menutup mulutnya rapat-rapat. Entah doa apa yang dibacakan Gus Farid hingga akhirnya berhasil membuat Ayu membuka mulutnya meski setengah berteriak. Gus Farid kembali melafalkan doa dalam beberapa saat, lalu mencipratkan air baskom berisi daun bidara yang ternyata sudah disiapkan Mas Arfan. Ayu semakin tak terkendali. 3 orang yang sedari tadi memegangi Ayu langsung kewalahan. Bahkan Ardi dan Dana yang membantu sempat terbanting ke tembok karena hentakan yang sangat kuat. Mau tak mau, beberapa dari kami ikut membantu memegangi Ayu yang hendak menyerang Gus Farid. Untungnya berhasil dihindari beliau. Aku yang ikut membantu memegang tangan sebelah kiri Ayu seketika takjub dengan kekuatan tenaganya. 6 orang berhasil dipontang-pantingkan Ayu hingga kewalahan. Padahal Ayu lebih pendek dariku, meski badannya lebih berisi. Tapi aku merasa sedang menahan orang bertubuh besar yang sangat kuat. Tiba-tiba rasa panas menjalar di telapak tangan. Berbekal pengalaman pernah membantu para ustadz saat meruqyah beberapa anak di pondok dulu, aku pun ikut melafalkan doa-doa ruqyah yang pernah ku hafal, sembari memencet ibu jarinya. Hal itu berhasil membuatnya jatuh terduduk. Tak hayal, Ayu semakin menjerit lalu memelototiku. Untunglah beberapa saat kemudian Ayu semakin melunak. Lalu badannya mulai lemas, namun masih kokoh dalam posisi duduknya. Kepalanya menunduk hingga rambutnya yang panjang mulai menutupi wajah. Aku tidak tahu air dan doa apa yang dibaca Gus Farid, tapi hal itu berhasil mengontrol jin yang ada di dalam tubuh Ayu berhenti melakukan perlawanan. Kemudian Gus Farid meminta beberapa dari kami untuk meninggalkan kamar Ayu. Hanya meninggalkan Mas Arfan dan aku saja, untuk menghindari fitnah saat melakukan proses ruqyah selanjutnya. Awalnya aku tidak tahu apa alasan Gus Farid malah memintaku untuk tinggal. Padahal biasanya Mbak Mela atau Putri yang menemani Ayu. Tapi kata beliau, auraku lebih kuat, jadi tidak mudah kerasukan. Beberapa dari kami menunggu di luar kamar. Sebagian lagi duduk di ruang TV. Sayup-sayup terdengar Gus Farid membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayu hanya menggeram, namun tak bisa berontak. Lalu Gus Farid mulai menginterogasi sosok yang mendiami Ayu. Sosok yang merasuki Ayu tertawa mengejek. Tampaknya jin yang mendiami Ayu tak hanya satu, namun ada beberapa. Dilihat dari suaranya yang berubah-ubah setiap menjawab pertanyaan dari Gus Farid. Terlihat jin-jin ini sengaja ingin mempermainkan kami. Ayu meracau tak karuan. Dalam racauannya, Ayu meminta kopi hitam, gorengan, dan sebungkus kembang 7 rupa yang biasa untuk nyekar atau ziarah. Namun kami hanya diam saja, tak mengiyakan satupun permintaannya. Hal itu membuatnya marah, sampai mengeluarkan suara-suara melengking yang sempat membuat nyaliku menciut. Karena tak juga mendapatkan informasi siapa yang mengirim buhul sihir pada Ayu, Gus Farid sedikit melakukan tindakan pemaksaan agar jin itu mau menyebutkan siapa orang yang mengirim mereka. Namun tiap ditanya, jin-jin itu tetap menolak sekuat tenaga. Jika mereka dipaksa kembali pada pemiliknya,
hal itu akan membuat mereka mati. Karena ternyata jin-jin itu sudah menyatu dalam darah dan nadi Ayu. Akhirnya Gus Farid hanya berhasil mengeluarkan sebagian dari mereka. Namun sepertinya tidak terlalu membuahkan hasil. Karena nyatanya sebagian dari mereka tetap bisa kembali ke tubuh Ayu, seperti sebuah magnet yang menarik besi-besi di sekitar. Kulihat bulir-bulir keringat menetes dari kening Gus Farid. Wajahnya sudah sangat kelelahan. Sedangkan hawa di kamar Ayu panas dan pengap. Seolah kami sedang berada di ruangan kedap udara dengan tungku api yang sangat besar. Bahkan energiku serasa ikut terkuras. Padahal sedari tadi aku hanya membantu dengan melafalkan ayat kursi saja. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang. Tepat di saat itu Gus Farid sudah bisa menenangkan Ayu. Lalu kami pun membaringkannya di atas ranjang. Van, ini sulit. Yang mengirimi pakai ilmu Jawa kuno. Tak lihat tadi salah satu jin terkuat yang mendiami Mbak Ayu sudah tua, berumur ratusan tahun. Terus bagaimana Gus? Tanya Mas Arfan. Ini sudah tak pagari Mbak Ayunya. Hanya bisa mencegah jin-jin baru yang ingin masuk. Tapi jin-jin yang sudah terlanjur ada sebelumnya tidak bisa dikeluarkan. Pasti balik lagi. Kalau tidak ditangkal dari yang mengirim, ya susah. Mbak Ayu sekarang ibaratnya cangkang yang kosong. Dan itu sangat berbahaya. Jika dibiarkan, bisa-bisa jiwanya juga ikut hilang. Gus Farid pun mengatakan dia akan mencari solusi lain. Menurut beliau, kami harus mencari tahu sumber buhul sihir. Apakah ditanam di sekitar rumah, dibawa dalam bentuk sebuah benda oleh Ayu, atau media lain. Yang jelas, sihir itu sangat terikat dan ikut kemanapun Ayu pergi. Minggu-minggu pun berlalu hingga berganti bulan. Beberapa dari kami yang ikut membantu mencari buhul sihir yang dimaksud tidak juga membuahkan hasil. Ayu pun yang ditanyai juga tak ingat apa-apa. Bahkan dia cenderung linglung, sering melamun dengan tatapan kosong. Akhirnya Ayu jadi sering absen dari kuliahnya. Mbak Mela sudah mengabari kondisi Ayu pada keluarganya. Karena Mbak Mela, Mbak Rere dan Putri memang berasal dari daerah yang sama dan mengenal keluarga Ayu. Keluarga Ayu menyerahkan semua urusan pada Mbak Mela. Bahkan bersedia mengirimi berapapun uang yang dibutuhkan untuk pengobatan Ayu. Entah mengapa saat itu mereka tidak bisa langsung ke Jawa. Mbak Mela pun tak mengerti. Karena peristiwa ganjil yang sering kami alami, Sinta pun jadi jarang pulang ke kos dan lebih banyak menghabiskan waktu menginap di tempat teman lainnya. Hingga di suatu Sabtu pagi, Mbak Mela dan 2 orang anak kos belakang Putra, yaitu Rahman dan Dana, berniat mengobati Ayu ke orang pintar lain. Siapa tahu berhasil. Karena katanya orang pintar yang direkomendasikan teman si Rahman ini cukup terkenal. Memang lokasinya tak sampai keluar wilayah kabupaten. Hanya saja jalanan menuju ke sana lumayan ekstrim karena terletak di daerah pedalaman di pinggiran kota. Akhirnya berangkatlah mereka berempat menggunakan motor, bermodal mengandalkan GPS sebagai petunjuk arah.
Sesampainya di tempat tujuan, tak disangka ternyata antrian pasien si orang pintar sudah banyak sekali. Ternyata Mbak Mela dan kawan-kawan berangkat kurang pagi, hingga mau tak mau harus menunggu hampir seharian karena mendapat nomor antrian belakang. Naas hari itu Mbak Mela dan kawan-kawan terpaksa harus menempuh jalan pulang menjelang malam. Tak sebanding dengan ritual pengobatan yang hanya berjalan 15 menit saja. Setelahnya, Ayu hanya dibekali dengan kertas bertuliskan Rajah yang dibungkus kain putih. Ayu harus membawanya kemana-mana. Disinilah perjalanan pulang yang cukup mengerikan dimulai. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.